Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Unisya dari kelas 23 CCIPA 2 dengan NIM 2231330035 dengan nomor absen 06. Jadi di sini saya akan mengaplikasikan dari beberapa soal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Fauzi selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer. Jadi nanti akan saya aplikasikan ke MS Project. Tetapi sebelum saya mengaplikasikan ke MS Project, saya akan menjelaskan tentang apa itu MS Project. Mungkin buat teman-teman masih ada yang belum tahu tentang MS Project. Jadi MS Project ini adalah suatu program penjadwalan atau scheduling yang dimana dapat membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu proyek tertentu. Kemudian, MS Project ini merupakan gabungan dari beberapa metode, teman-teman, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu tentang metode ini. Jadi ada 3 metode. Yang pertama yaitu PERT atau Program Evaluation Review Teknik, kemudian metode CPM, Critical Path Method, dan PDM atau Precedence Diagram Method. Kemudian perlu dicatat ya teman-teman bahwa MS Project ini memang aplikasi dalam penjadwalan, tetapi bukan berarti tugas scheduler atau manajer proyek itu dapat tergantikan. Jadi MS Project ini hanya alat bantu saja ya teman-teman, yang membuat pekerjaan dalam penjadwalan itu menjadi lebih efektif. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuka aplikasi MS Project dan tampilannya seperti ini. Di sini ada file, text, resource, report, project, view, pelaksanaan, developer, sama help, dan child format. Jadi tampilannya mungkin seperti Excel ya, tapi ada perbedaannya teman-teman. Kemudian yang di sebelah sini tuh ada tugasnya, ada data-data, dan ada pertanyaan. Jadi untuk langkah yang pertama, kita baca dulu untuk poin pertama ini ada proyek dimulai pada tanggal 4 Februari 2024. Nah, di sini kita klik project. Untuk menyeting start date-nya, kita klik project information, dan di sini ada start date. Kita klik, ini 4 Februari, kita klik OK. Kemudian untuk poin kedua ini, waktu kerja proyek sama dengan 8 jam kerja, dari jam 8 sampai jam 12, dan dilanjut jam 13 sampai jam 17. Nah, di sini, di soal ini kan ada tulisannya hari Jumat, itu jamnya jam 8 sampai setengah 12. Ini diabaikan saja karena ada revisi, jadi hari Jumat ini diikutkan ke jam yang di atas ini. Kemudian, 1 minggu proyek itu sama dengan 7 hari kerja, teman-teman. Kita masih di project, kemudian kita klik ini. Ini adalah change working time. Nah, kemudian di sini ada exception dan work weeks. Kita pilih yang work weeks untuk mengatur jam kerjanya. Kita klik detail, kita blok semua. Kemudian kita klik yang set days to days specific working time. Kita klik jamnya jam 8 sampai jam 12. Kemudian ini yang 13, 17. Nah, itu kita klik OK. Kita cek lagi ya teman-teman. Nah, ini seandainya udah Monday, Tuesday, ini udah. Jadi kita blok semuanya agar mempercepat waktu. Jadi nggak perlu satu-satu, satu nggak perlu teman-teman. Kita blok aja semuanya. Terus kita baca yang poin ketiga. Kalender proyek tanggal yang dinyatakan hari libur mengikuti libur nasional adalah tanggal 30 Mei 2024. Jadi kan tadi proyek dimulainya kan 4 Februari 2024. Jadi tahunnya ini mohon maaf diganti ya teman-teman. Diganti 2024. Jadi untuk yang poin 3 ini juga diganti. Nah, liburnya itu 30 Mei sampai 12 Juni. Kita masih tetap di ini, change working time. Tapi yang bedakan, tadi kan di work weeks. Kita selanjutnya ke exception. Kita klik di sini, hari libur nasional. Kemudian startnya ini 30 Mei. 30 Mei, finishnya 12 Juni. Kemudian kita oke. Nah, setelah oke ini, kita setting yang ini. Kita setting jadi tanggal aja. Kita klik kanan, kita pilih time scale. Kemudian di sini ada tampilannya seperti ini, teman-teman.
Ada top tier, middle tier, bottom tier, dan non working time. Tapi kita pilih yang bottom tier, kemudian kita fokus saja di label ini. Labelnya ini kan masih Sunday, Monday, Tuesday gitu kan teman-teman. Nah ini kita cari yang tanggal aja ini, yang 1, 2 ini. Setelah itu kita klik OK. Kita kembali ke soal. Kita kembali ke soal, terus selanjutnya. Untuk yang poin keempat ini jumlah maksimum untuk pekerja adalah 35 orang dan untuk tukang maksimal 15 orang. Ini untuk nanti ya teman-teman. Jadi kita fokus ke data-data tabel ini teman-teman. Data-data ini, di sini ada text name, duration, predecessor, resort name. Jadi ini dipindahkan ke MS Project. Karena untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah memindahkannya teman-teman. Nah, ada persiapan, pembersihan lahan, seperti itu. Terus di sini ada beberapa pertanyaan ya yang nomor 1 ini. Yang pertama, rencana tanggal berakhirnya proyek. Jadi kita inden dulu teman-teman, agar kita tahu total durationnya berapa, startnya berapa, finishnya berapa. Kita inden, kita pilih teks, jadi kita blok ya. Jadi kita blok sampai sini, inden. Jadi ini maksudnya persiapan tuh meliputi pembersihan lahan, pagar proyek, pembuatan kit, pembuatan mohon maaf ini, oh ya, ini pembuatan gudang ya teman-teman. Jadi aku salah. Pembuatan gudang. Nih, pembuatan gudang. Kemudian untuk pekerjaan tanah ini sampai berapa sih? Tetapi untuk STA ini juga diinden lagi teman-teman. Nah, inden. Terus pas membuat dokumen. Dan terus yang ini juga. Ini. Terus ini. Tapi ini kan masih 18 dash ya totalnya. Dan ini kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi kita klik ini, kita auto schedule, terus kita masuk schedule. Nah, kita klik yang ini, critical text. Jadi di Gantt chart format ini kita klik select, terus di sini project summary text, auto number. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Dan pertanyaan nomor 1A ini rencana tanggal berakhirnya proyek itu di sini kita lihatnya di atas finish ini ya, teman-teman. Jadi berakhirnya tanggal 26 November, kemudian startnya kan tadi sudah di soal ada yang 4 Februari. Kemudian rencana total durasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek tersebut, yaitu kita lihat di sini, itu ada 283 days. Kemudian untuk jumlah pekerjaan yang mengalami kritis, nah ini teman-teman, langkah selanjutnya kita akan memunculkan Gantt chart format, terus kita pilih textile. Nah, di sini ada item to change. Kita pilih yang critical text, kita ganti warnanya sesuai keinginan kalian ya teman-teman. Ini aku tulisnya apa ya? Warna tulisannya ini warna merah. Terus untuk backgroundnya aku kasih warna hijau. Kita klik OK. Dia akan muncul. Nah, yang ada warna hijau ini adalah pekerjaan yang mengalami kritis. Kemudian pekerjaan yang mengalami kritis itu ini. Jadi ada pembersihan lahan, pakar proyek, kalian 1, kalian 2, kemudian kalian 3 di STA ini. Kemudian ada di pekerjaan pasangan ini, pasangan batu, siaran batu kali. Kemudian di pekerjaan finishing ada juga.
Oh, jadi sebelum di E ini, kita ke sini dulu teman-teman. Ke resource sheet-nya kita isi. Karena di tadi, kan ada kan di poin 4 ini teman-teman. Jumlah maksimal untuk pekerja adalah 35 orang. Dan untuk tukang maksimal 15 orang. Kita ketik aja di sini. Jadi tadi kita ganti ke sheet ini ya teman-teman. Di resource sheet. Pekerja, terus ada tukang. Nah, kita isi yang maksimalnya. Maksimal ini kan 35. Yang ini 15. Karena di soal hanya diketahui maksimal dan maksimal aja ya teman-teman. Ini tidak perlu diisi. Tetapi kalau kalau misal di soal ini diketahui ya teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya nggak boleh dolar. Harus rupiah. Jadi cara menggantinya itu kita klik file, kita klik option, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang display teman-teman. Nah, kita klik yang IDR. IDR itu ya kan langsung bisa ngetik juga nggak apa-apa atau nyari satu-satu kayak gini. Terus kita klik OK. Nah, akan berubah tampilan seperti ini. Kita kembali lagi ke sini. Nah, sini ya, teman-teman. Setelah itu, untuk itu kan kita belum mengisi yang reserve name-nya. Kita isi ini reserve name-nya dulu. Caranya yaitu kita lihat di soal. Untuk pembersihan lahan, reserve name-nya itu ada 3 pekerja, 3 tukang. Jadi kita klik kanan, kita pilih Access Research. Nah, akan muncul seperti ini. Kita isi yang unitnya, teman-teman, sesuai di soal. Untuk yang pertama itu kan pekerjanya ada 3, tukangnya ada 3. Pekerja 3, tukang 3. Nah, kalau mau lanjut ke selanjutnya, itu nggak perlu di ini ya, nggak perlu dikeluarkan di close ya. Langsung aja kita klik sini. Kemudian yang kedua, tukangnya itu 2. Pekerjanya ada 4. Nah, ini teman-teman. Kemudian ini pekerjanya 3, tukangnya 2. Yang ini tuh ini tukangnya nggak ada, jadi kita isi yang pekerja aja.
Nah, setelah terisi semua ya teman-teman, kita langsung klik close aja ini. Nah, tampilannya seperti ini. Tetapi, total durasinya ini berbeda teman-teman. Seharusnya kan 283. Nah, ini kita bisa masukkan secara manual ya. Kita cek ada yang keliru atau enggak. Nah, di sini teman-teman. Ini kan harusnya 9 ya teman-teman. Kita ganti aja 9. Salah. Nah, 9. Terus berubah lagi, total durasinya 283. Ya, yaitu pertanyaan yang kegiatan subordinate yang memiliki nilai free vote dan berapa hari. Jadi caranya, di sini kan ada add new column, teman-teman. Kita klik aja dan kita ketik total slide-nya. Dan akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi, di sini untuk pembersihan lahan, yang ini kan kritikal ya, teman-teman. Jadi, 0 dice. Kemudian yang nggak kritikal ini ada pembuatan kit, misalnya ada 269 dice. Kemudian untuk pertanyaan yang E kan tadi sudah, kemudian yang F, G sama H. Yang F, G, dan H. Untuk G sumber daya yang terbanyak jamnya, kita bisa lihat di sini. Terus kita klik kanan, kita senari ini. Nah, terbanyaknya itu ada 45.352 horse. Itu ya teman-teman. Terus kita balik lagi ke sini. Pertanyaan yang F ini kan tadi belum terjawab ya teman-teman. Sama yang H ini. Yang F ini kita melihat jumlah pekerja dan tukang per minggu dengan menggunakan grafik kolom. Caranya kita klik view dan di sini ada timeline dan detail. Kita pilih yang detail dan kita pilih yang ini, resort graph. Nanti akan muncul kolomnya. Kolomnya akan muncul seperti ini. Jadi per minggu ya teman-teman. Di sini yang merah ini. Ini yang pertama kan ada pembersihan lahan. Yang kedua 1.2 ini pekerjaan proyek. Itu kan mengalami kritikal ya teman-teman. Di sini jadi totalnya itu jumlah per minggunya ada pekerjanya ini 3, terus ini pekerjanya 4. Jadi jumlahnya ada 7 pekerja dan tukangnya ini yang pertama ada 3, ini ada 2. Jadi ada pekerjanya 7, tukangnya ada 5. Itu per minggunya. Kemudian untuk minggu berikutnya juga seperti itu teman-teman. Tinggal ditambah. Nah setelah itu kayak seperti ini teman-teman. Ini minggu yang ini ada 5 pekerja, 4 tukang. Gitu. Terus untuk menjawab pertanyaan yang H ini sumber daya yang mengalami kelebihan beban kerja. Sumber daya yang mengalami beban kerja itu yang ini, yang ada warna merahnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Yang warna merah ini artinya adalah over allocated. Kelebihan gitu ya. Itu merupakan sumber daya yang mengalami kelebihan beban kerja. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk yang satu ini tidak usah ya teman-teman, diabaikan. Kemudian yang kedua ini, yang untuk B juga diabaikan. Dan untuk yang A ini pada saat proses perataan sumber daya menggunakan level all, pada MS Project terjadi perubahan durasi beberapa pekerjaan. Sebutkan dan jelaskan. Nah, teman-teman, jadi untuk cara nomor 2 ini, itu kan untuk menghilangkan simbol-simbol ini ya teman-teman. Simbol-simbol ini tuh izin untuk menambahkan, jadi simbol-simbol ini yang mengalami beban pekerjaan. Jadi nanti ketika di level all, ini akan molor ya teman-teman. Biar tanda ini hilang. Jadi caranya, ini kan kalian lihat ini 283 dice totalnya dan berakhirnya itu kan 26 November. Nanti ketika di level all akan berubah. Nah, jadi
Untuk 2C ini, rencana total durasi yang dibutuhkan setelah di level O itu 294 days, dan yang D ini tanggal berakhirnya menjadi Saturday pada tanggal 7 bulan Desember 2024. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3. Di sini nomor 3 itu setelah dilakukan proses perataan dengan metode ke-1, bisakah penjadwalan tersebut digunakan untuk dilaksanakan secara nyata di lapangan? Jelaskan alasan mengapa bisa atau tidak bisa. Jadi kita lihat di ini grafiknya. Jadi bisa dikatakan sumber daya yang baik itu sebenarnya ada beberapa tipe, teman-teman. Ada 4. Jadi yang pertama, kalau misalkan awal kayak gini turun, terus meningkat, terus turun, itu sumber daya yang baik. Kemudian kalau misalkan dia dari awal sampai akhir itu rata, itu juga sumber daya yang baik. Kalau misalkan yang dari awalnya itu meningkat, kemudian dari akhirnya itu turun, itu juga sumber daya yang baik. Terus kemudian kalau misalkan dari awalnya sedang ya teman-teman, sedang, terus kemudian meningkat, turun lagi ke sedang, terus turun lagi sampai di bawahnya sedang ini juga merupakan sumber daya yang baik. Jadi kesimpulannya, ini tuh bisa digunakan di lapangan, akan tapi itu kurang efektif karena grafiknya itu naik turun, teman-teman. Jadi kalau naik turun ini, perencanaan seperti ini itu dapat merugikan kontraktor karena pekerja kan tidak mau kalau misalkan kayak naik turun gitu, pekerjanya tidak mau kalau misalkan hari ini masuk terus besoknya nggak masuk kayak gitu kan. Itu kan juga akan merugikan kontraktor. Seperti itu, teman-teman. Baik, sekian. Terima kasih penjelasan tutorial menggunakan MS Project. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.